Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Nyui Keraton dalam permainan Top Eleven. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, Bang, gimana tuh caranya sampai token biar sampai 1.000-1.000-an tuh gitu, nabung token gitu. Caranya nabung token itu cuma satu ya bro. Caranya nabung token itu hanya satu, nabung, nggak ada cheat, nggak ada. Caranya nabung token itu hanya satu, kalian hemat aja. Buat nabung itu hemat aja, nggak ada cara lain bro. Nggak ada tuh cheat yang ada di Google itu, link phishing semua itu ya. Sejarah klub, gimana bang caranya bisa nabung? Sejarah klub ini bisa nabung sampai 1.000 gini ya, belum dikatakan sultan ya, masih banyak kok teman-teman lain yang lebih banyak tokennya tuh. Caranya bisa nabung gini bro, hemat belanja pemain, beli pemain dengan kebutuhan tim, hanya kebutuhan tim doang. Jangan beli pemain yang ikutin nafsu. Banyak kok teman-teman yang di grup Facebook yang bilang kalau mau beli pemain itu usia 18, 19, 20 biar bisa dipakai beberapa musim. Itu bener, itu harus di up, itu bener, emang gitu caranya bro. Jadi kita nggak tiap musim itu mesti beli pemain, tiap musim beli pemain. Kenapa harus pemain yang muda? Karena pemain yang muda mutunya itu mudah naik, cepet naiknya bro ya. Sejarah, balik lagi ke sejarah klub ini ya, sejarah tim saya pernah beberapa musim itu nggak dapat gelar beneran dah ya. Sebenarnya sih lihat teman-teman yang posting itu pengen punya token yang banyak biar enak dilihat ya. Kalau nggak salah dari level berapa ya, enggak, awal-awal ya, dari level 17 ya, dari level 16 ya, terakhir level 16 saya dapat 2 gelar, nggak sempet treble tapi ya lumayan lah. Terus mulai dari sini saya kepengen punya token yang banyak. Gimana caranya? Ya nabung tadi bang. Saya nggak belanja pemain bro, bener-bener nggak belanja pemain satupun. Dari setelah musim ini berakhir, musim depannya ini level 17, di level Liga 17 ini saya nggak belanja pemain, pakai pemain yang di level 16 ini doang. Pakai pemain yang di level 16 ini, nggak belanja pemain beneran. Aduh, hasilnya bisa dilihat bro, memalukan. Hanya finish di peringkat 4 ya, tapi ya mau gimana lagi ya. Sebenarnya bukan berarti tanpa beli pemain kalian nggak bisa bersaing, itu nggak juga sih. Karena fokus saya ke nabung, karena takutnya kalau saya fokus ke gelar butuh pemain yang lebih baik ya. Jadi dari sini saya nggak belanja pemain. Satu musim, 2 musim, 1 musim lagi, 3 musim, 4 musim ya, 4 musim ya bro. 4 musim saya nggak belanja pemain. Ente bayangin 4 musim loh nggak belanja pemain. 4 musim itu kalau pemain dari U18 udah sampai U22 itu ya. Terus hasilnya bang, nah hasilnya kayak gini bro. Ente kalkulasiin aja, misalnya ente dapat token dari asosiasi itu 50 token per musim. Kalau 4 musim itu sudah 200 token bro. Catatan walaupun kita nggak dapat gelar, tapi usahain naik level biar memenuhi syarat di asosiasi untuk dapat gajian ya, bahasanya gajian, bonus di akhir untuk awal kompetisi. 200 token
200 token 4 musim bro, lumayan itu. Ini nggak belanja pemain, saya finish di peringkat 4. Musim depannya lagi di Liga level 19 bahkan hanya di peringkat 5. Liga Champion pun nggak masuk ya. Ya ini hanya di 32 besar, ini di 16 besar. Benar-benar bro, benar-benar saya hanya fokus nabung token dan cendol. 4 musim lah, bayangin aja 4 musim. Waduh, 4 bulan itu ya, gimana kesabaran saya 4 bulan itu. Aduh, berat bro, berat ya. Emang kalau mau klub kaya ya berat ya gitu ya. Kita kan bukan klub-klub elit yang kayak Manchester City punya donatur ya. Ini benar-benar untuk V2V, pemain gratis, player. Ya ini masih tetap nggak belanja pemain bro. Nah ini di musim ke-20 udah masuk Piala Super nih. Udah ada Piala Super yang mempertemukan juara Liga Champion bertemu sama Liga Super. Ya untuk memperebutkan Piala Super. Alhamdulillah saya dapat. Tapi lihat nih cup tahap pertama bro, tahap pertama nggak lolos, masih dengan pemain yang sama ya, dengan pemain level 16 ini ya. Sampai ke level berapa nih ya, level 20 tadi ya, masih peringkat 4 bro. Waduh sakitnya bro, bayangin aja, hitung-hitungan token saya punya 200 token, terus 4 bulan nabung booster hijau atau cendol. Kalau satu musimnya itu 500 berarti kan 2k bro, 2k dengan modal 200 token dan 2000 booster hijau atau cendol ini, kalian bisa bangun squad yang awet bro, squad yang lama. Maksudnya kalian beli pemain-pemain yang muda-muda, usia 18 tahun. Kalau bisa sih, walaupun bintang kecil, dia punya skill, punya kemampuan, punya skill ability, punya keahlian khusus, bahasanya keahlian khusus ya, atau enggak dia enggak hanya satu posisi, supaya kita enggak nge-up-nya lagi ya, supaya kita enggak buat posisi, enggak buat ini lagi, enggak buat keahlian khususnya lagi, jadi enggak berkurang booster kita, fokus untuk ke atributnya aja, untuk keterampilannya aja. Ya ini saya belanja pemain ini, waduh gede-gedean bro, bener-bener U18 yang hanya bintang 5 ya kali ya, bintang 4, pokoknya nggak ada yang sampai 90-an mutunya, overallnya bener-bener di bawah 90-an. Ingat nih, dari sini saya mulai belanja pemain. Dari sini sebenarnya saya mulai belanja pemain di akhir-akhir musim, lelang mulai sedikit sepi ya, saya hanya beli 1 token, 2 token, nggak terlalu ya, paling mahal 5 token lah mungkin ya, saya waktu itu saya ngebid ya. Nah di sini saya menikmati hasil bro. Setelah dari sini akhir musim saya memulai belanja beberapa pemain, kan itu nggak dapat seutuhnya tuh, nggak dapet itu langsung squad utama. Mungkin ada teman-teman yang bisa dapet, tapi jujur saya nggak dapet itu, hanya dapat beberapa pemain. Di musim selanjutnya saya kan punya ada stok pemain nih, saya punya stok pemain, beberapa pemain yang kemarin beli hanya beberapa token, nggak sampai lebih dari 5 token, nggak sampai, inget itu. Terus belum saya up, jadi saya masih punya sekitar 200 kurang lah, kita anggap kurang lah 200 booster dan 200 token dan 2000 booster ya. Ingat itu 2000 booster. Andai kata dalam 4 musim itu kalian nabung si booster ini bro, nonton iklan bang, lama nonton iklan 25 per hari, enggak lama bro, enggak lama, hanya 10 menit. Nah di musim 21 ini saya beli pemain untuk melengkapi posisi yang belum ada ya, nah jadi gini bro, beli pemain untuk melengkapi posisi yang belum ada awal kompetisi. Setelah jadwal liga dikeluarkan dan klasemen liga itu muncul hari ketiga itu ya, tepatnya hari ketiga, langsung saya up bro, 2000 booster ini,
2000 cendol ini langsung saya habisin buat pemain. Bang, itu ngabisinnya satu-satu atau enggak bro. Gue bukan tipe yang bahasanya latihan militer. Latihan militer iya, tapi bukan hanya satu pemain. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara latihan militer. Bukan hanya satu pemain dengan booster yang gak terlalu banyak, tapi bisa punya squad yang merata. Ini gue habisin nih, bener-bener saya habisin nih 2000 booster juga dihabisin ini buat pemain. Wah, itu kebayangkan pemain masih muda, emang bener ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun, bener. Tapi mutunya bro, keterampilannya. Dan saya beli pemain yang sudah ada keahlian khusus, jadi nggak perlu habis booster ini, nggak perlu keluar ke buat nambah posisi atau keahlian khususnya. Jadi murni latihan ini hanya untuk naikkan keterampilannya doang, murni untuk keterampilan aja. Ya ini hasilnya ya. Nah ini namanya dari Kumis FC. Wah kurang greget ya, karena klub ini mulai dari klub kiri mau di up menjadi klub sedikit sultan lah ya, sedikit sultan. Saya mengganti nama bro, saya berganti nama menjadi New Keraton pas di level 21 ya. Makanya gelar liga ya, nempel di sini, karena kan liga dimulai pada musim berikutnya. Saya ganti nama klub itu di hari terakhir liga, jadi nggak sempet nyatu di sini. Tapi ini 4 piala kok bro, beneran. U2 level 21, alhamdulillah 4 piala bro. Hasilnya langsung 4 piala bro, 200 token, 2000 poster, 4 piala bro, 4 piala. Musim berikutnya saya nggak beli pemain bro, tribal winner tapi cupnya nggak masuk. Tapi paling nggak setidaknya ada 3 trofi lah masuk ke lemari kita ya. Ini buat teman-teman yang mau ngebangun tim aja ya. Ini buat teman-teman yang mau ngebangun tim, menikmatin game top 11 ini ya, dengan pemain yang sama seperti musim kemarin ya. Karena pemain saya di up 2000 booster bro, 2000 booster, aduh nikmat bener itu mau main pemain. Nah dengan cara saya nge-up 2000, ngabisin 2000 booster ini, otomatis musim depannya saya pakai pemain yang lama, nggak beli pemain tadi. Token kan tetap masuk bro, tokennya tetap masuk, gajian dari asosiasi. Saya asosiasinya gajiannya itu 50 token per musim ya bro. Ya kalau tembus platinum ya 100 token ya. Itu kan lumayan tuh bro per musim. Beneran nggak pakai. Di sini saya mulai nabung booster lagi, ditabung lagi boosternya. Nggak dipakai. Nah kalau nggak salah di level ke depannya usia pemain 20 tahun ya, sekitar 20 tahun, 21 tahun, booster yang saya simpen di musim sebelumnya saya pakai untuk musim depan. Jadi mutu pemain itu stabil bro. Keterampilannya kan per musim berkurang, kalau kita naik level berkurang 20%. Dengan stok booster yang kita tabung dari musim sebelumnya, kita bisa upgrade lagi, kita bisa naikin lagi di musim depannya lagi pakai booster yang musim sebelumnya kita simpen, kita tabung ya. Ini seperti itu terus bro. Jadi tabung booster musim ini dipakai musim depan, musim depan ditabung lagi, udah dipakai tonton lagi musim depan, ditabung lagi musim ini, dipakai lagi musim ini. Jadi gitu bro, kita nabungnya gitu bro. Gini musim ini belanja pemain habis maksimal, usianya udah 25 bang, ketuaan. Saya kurang suka pemain muda, tapi keterampilannya bro. Ente mulai cari pemain yang untuk menggantikan reinkarnasi lah ya, untuk menggantikan posisi pemain tersebut. Jadi belanja
belanja nggak harus langsung full tim inti 11 pemain tiap musim, nggak perlu bro. Belanja pemain seadanya, itu kunci untuk kamu bisa nabung tokennya gitu ya. Tahan nafsu untuk belanja pemain, musim begitu seterusnya saya. Nah ini treble lagi ya, 4 treble winner lagi ya, plus itu ya, sampai ke musim 31 32 ya. Sekarang saya di level 33. Nah jadi gitu bro, rumusnya gitu bro. Tabung booster musim ini, satu musim full, anggap itu punya 500 cendol, dipakainya buat musim depan. Tabung booster musim depan, setelah kita pakai tabung yang musim kemarin, kita pakai nih, udah cukup. Tabung lagi buat musim depan. Itu kunci kestabilan klub bro, itu kunci kestabilan klub. Bang gimana, itu kunci kestabilan klubnya ya. Saya rasa ini sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Inilah rahasianya kenapa Niue Kraton dari klub kiri bisa berhasil menjadi klub sultan ya. Sultan ya, menjadi klub sultan. Secara trofi juga nggak terlalu memalukan ya bro ya. Secara trofi sudah nggak memalukan tim ini ya. Level 33 trofi ya lumayan lah ya, nggak jelek-jelek amat ya trofi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan kembali, bisa di DM di Instagram saya atau komentar di video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.